iset sorangan. Ada iset sorangan. Boncengan atau motor mana? Si serangan-serangan. Oh. Yuk. Oke. Jadi kondisi Aktivitas di Tangkuban gunung. Perahu per hari ini kondisinya gimana, Bu? Ya, untuk aktivitas Gunung Tangkuban Perahu saat ini memang sedang meningkat atau terjadinya peningkatan khususnya gempa low frekuensi atau frekuensi rendah. Nah ini biasanya gempa low frekuensi rendah dari gempa LF sendiri itu dari kemarin itu 100 kali kejadian dan 4 kali. Jadi meningkat di 2 hari ini. Statusnya Bu? Dalam satu hari 120. Untuk kemarin itu satu hari di 100 kali kejadian, kemudian untuk hari ini 134 kali kejadian dalam satu hari. Tapi kalau untuk Status. statusnya sendiri itu gimana, Bu? Untuk status dari Gunung Tangkuban Perahu saat ini masih di level 1 atau normal. Nah, dari masyarakat dihimbau untuk tetap waspada mengingat kejadian yang erupsi 2019 itu erupsi freatik ya. Nah, itu juga kita harus mengantisipasi apabila terjadi adanya Ada arah ke situ berarti kalau sekarang atau gimana, Bu, sebetulnya, Bu? melihat dari data-data kegempaan dan juga data informasi bahwasanya kita bandingkan dari tahun 2019 itu terjadinya erupsi itu lebih dulu diawali dengan informasi ya, jadi dari metode deformasi itu inflasi akan meningkat atau menggembung gitu. Kemudian dari kegempaan juga meningkat, gempa frekuensi dan gempa hembusannya, dan saat ini juga terjadi peningkatan gempa LF dan gempa hembusan, dan dari data informasi juga terjadi inflasi. Itu artinya dari 2019 sampai 2025 ini yang paling signifikan, Bu, untuk aktivitasnya. Ya betul, jadi dari 2019 sampai saat ini ini yang cukup signifikan ya untuk peningkatan gempa frekuensi dan gempa hembusan. Bu bisa dijelaskan cara kerja erupsi freatik tuh seperti apa sih Bu? Dan Iya. Untuk tipe daripada erupsi gunung api itu kita bagi menjadi 3, tipe freatik, freatomagmatik, dan juga tipe magmatik. Kalau tipe freatik itu biasanya erupsi yang terjadi ketika si panas daripada magma itu bertemu dengan air. Nah, kapan ketemunya ini yang tidak bisa kita pastikan. Nah, untuk yang tipe freatomagmatik itu ada campur air juga, tapi dari magmanya langsung. Nah, kalau tipe magmatik itu biasanya dari magma segar, contohnya yang erupsi kejadian di Gunung Ruang pada waktu itu kan eksplosif ya, nah itu tipe erupsinya magmatik. Bu, kalau faktor alam apa sih, Bu, yang bisa akhirnya memicu freatik itu? Apakah hujan, cuaca, atau seperti apa? Iya, betul, untuk salah satu yang dapat memicu freatik itu salah satunya adalah hujan, karena air meteorit yang bertemu dengan suhu panas dari magma ini salah satunya adalah peningkatan curah hujan. Oke. Siap, artinya di cuaca ekstrim ini masyarakat sama pedagang di atas di bawah waspada berarti ya, Bu? Betul, harus tetap waspada, yaitu yang kita tidak tahu namanya alam seperti apa, namun dari tanda-tanda kegempaannya, kemudian dari metode deformasinya ini menunjukkan ada peningkatan. Bu, kalau untuk pengelola wisata sendiri seperti apa nih Bu? Imbauan. Ada imbauan nggak Bu? Ya, ini kami datang ke sini, saya bersama tim. Saya akan berkoordinasi dengan tim pengelola juga dan tim kami, dan menyampaikan data-data yang kami dapatkan dari lapangan. Kami juga membawa alat berupa alat multigas yang nanti akan kami gunakan juga untuk pengukuran di kawah Tangkuban. Oke. Siap. Cara pengukuran hari ini berarti, Bu? Nanti kita lihat dulu kondisinya, apakah ada asapnya yang cukup tebal. Nanti bisa, apabila tidak bisa kita ukur hari ini, nanti kita akan kembali lagi ke sini. Oke. Siap. Bu, sedikit menegaskan aja, Bu, meskipun tidak tahu terjadi atau enggaknya, Bu, berarti dengan gejala-gejalanya mengarah juga seperti 2019 ya, Bu, ya, untuk yang tahun ini. Kalau dari data-data memang kalau dari 2019 itu sebelum terjadi erupsi kan meningkat juga ya misalnya. Kemudian dari data informasi kan juga inflasi. Nah, saat ini peningkatannya itu ya peningkatan gempa LF dan hembusan dan inflasi juga. Oke. Siap.
Bu, ini untuk mengantisipasi keandalan alat-alat pemantau gitu kan, ada banyak beberapa hari lalu banyak gangguan untuk pemantau. Nanti untuk ini kan meningkat, ada upaya khusus untuk agar kepastian alat pantau ini benar-benar Lebih efektif. efektif gitu. Meningkatkan. Oke. Oke. Jadi untuk pemantauan peralatan gunung api tahun lalu ya kita sudah mulai untuk kegiatan modernisasi peralatan gunung api khususnya di Gunung Tangkuban Perahu. Nanti kita lanjutkan di tahun ini. Modernisasi peralatan gunung api itu berupa penambahan volume atau frekuensi jumlah alat, kemudian kita juga menambah metode peralatan yang sebelumnya itu tidak ada GPS, kita tambah menjadi GPS. Yang sebelumnya misalnya tidak ada thermometer, kita tambahkan seperti itu. Nah, kegiatan modernisasi peralatan itu tidak hanya di Gunung Tangkuban Perahu, tapi juga di beberapa gunung api yang lain. Bu, kabarnya juga ada gangguan dari aktivitas pendakian untuk untuk alat yang dipasang di sana. Nanti ada upaya khusus untuk agar benar-benar signifikan terekam gitu dalam seismograf. Karena ada aktivitas Jalur pendakian itu yang juga terekam Bu Terekam sama ke sini. alatnya gitu Bu. Oh, noise ya? Ya noise tuh. Kalau rekaman noise itu berbeda dengan rekaman vulkanik. Oke. Jadi itu bisa diidentifikasi ya, biasanya kalau ada alat tiba-tiba yang frekuensinya tinggi, ini kok kita cek misalnya ternyata di sana ada aktivitas dari warga misalnya gitu. Jadi memang rekaman noise itu beda sama rekaman yang dari Jadi sudah pasti bakal dapat dipilah ya Bu dari datanya juga. Kalau rekomendasi misalkan kan jalur ke Kaupas via tractor itu kan banyak ya Bu. Rekomendasi misalkan menghentikan aktivitas Sementara itu gitu, Bu. kapan gitu atau saat kondisinya gimana gitu. Kalau untuk rekomendasi kita saat ini karena yang paling aktif ya itu di Kawah Ratu dan itu juga bekas erupsi yang 2019 itu kan tadi dari informasi pengamat gunung api kita itu belum ada peningkatan ketinggian kolom asap ya. Jadi masih berupa peningkatan dari segi kegempaan dan juga deformasinya. Siap, berarti masih aman Bu kalau untuk trekking itu berarti masih bisa dilakukan berarti Bu. Kalau kita rekomendasinya lebih ke agar masyarakat itu tidak berlama-lama di kawah, kemudian tidak boleh menginap. Seperti itu. Kalau masalah menghentikan aktivitas itu bukan di ranahnya kita. Kalau rekomendasi pasti kondisi ininya pasti Iya, dikasih. betul. Nanti kita update lagi. Kalau sewaktu-waktu memang harus ada peningkatan ya kita sampaikan apa adanya sesuai dengan data yang ada. Oke. Kondisinya ada dampak nggak sih Bu ke vegetasi atau lingkungan sekitarnya? Kalau dampaknya masih belum ya, karena kan aktivitasnya itu belum ke permukaan, jadi masih terekamnya di dalam permukaan itu ada apa ya, kalau LF itu kan berarti ada migrasi dari magmanya gitu kan. Nah makanya untuk kelihatan di atas permukaannya belum. Bu, kalau cuaca kemarau berarti bisa disebut aman nggak? Nah kalau musim kemarau itu air yang masuk ke dalam gunung api itu kan kita tidak tahu airnya itu kapan. Jadi meskipun kemarau pun kan kita nggak tahu ya di dalam tubuh gunung api itu apakah si airnya itu ketika kemarau tuh habis atau dia tuh masih tersimpan dan dia ketemu sama hawa panasnya magma itu kapan. Nah itu juga kita yang Tidak bisa diprediksi. Oke, makasih itu Bu. Ibu izin minta jabatannya Bu, nama sebagai sebagai ketua tim kerja gunung api. Oke. ketua Ketua tim kerja Ins- ya BPNDG Badan Geologi ya, jangan lupa Badan Geologi aja Bu. BPNDG itu kan eselon 1
kementeriannya. Badan geologinya. Jadi kan di MKG tuh kita kan nggak biasanya kan nggak tahu di direktur mana gitu kan langsung BMKG terus BNPB misalnya kan BNPB gitu kan Pak, tapi badan geologi jadi PVMBG, jadi kayak kitanya tuh lebih dikenal dari badan geologi. oke. Jadi yang betul itu penulisan kalau dari Harus lengkap ke itu teh. bawah tuh badan geologi PPMBG gitu. Boleh dari atas atau ke bawah atau bawah ke atas, tapi badan geologinya jangan lupa gitu. Kadang cuma PVMBG, SDM. Gimana Bu secara struktural boleh dijelaskan tadi dari atas apa? Paling atas itu kan Kementerian SDM. Kementerian SDM kita bagi-bagi lagi menjadi eselon 1-nya itu di badan geologi. Nah kemudian badan geologi eselon 2-nya itu kan ada banyak pusat. Salah satunya pusat vulkanologi dan di Oke, berarti Tapi PVMBG badan geologi aja bisa ya? lebih baik itu. Iya, siap. Yang penting itu yang sering lupa. Ya. Oke Bu. Siap Bu, makasih. Baik Tribuners, itulah tadi penjelasan dari Badan Geologi terkait adanya aktivitas peningkatan vulkanik di Gunung Tangkuban Perahu. Sejauh ini